Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa diberi kekuatan, masih diberi kenikmatan, sehingganya kita masih bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai tentang sholat hajat. Sholat hajat. Ya. Sebelum saya jelasin, apakah sudah ada yang pernah mempraktekkan sholat hajat? Oke, sholat hajat. Apa sih sholat hajat itu? Pengertiannya apa hajat? Apa hajat itu hajat? Hajat itu keinginan, kemauan. Ya, jadi sholat hajat ini adalah sholat sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Terdiri dari dua rakaat. Sebenarnya kalau sholat itu pasti pengertiannya adalah doa. Nah, sholat hajat ini ditujukan untuk ngebooster. Ya, istilah kerennya adalah ngebooster. Ya, kalau misalnya kita mau cepat diijabah doanya, makalah iringi dengan sholat. Ya, karena sholat sendiri merupakan rangkaian dari segala macam doa. Lalu kapankah waktu yang pas ketika kita akan melaksanakan sholat hajat? Kapan waktunya? Waktunya itu di seperempat atau sepertiga malam. Sholat tahajud dulu atau sholat hajat dulu? Ketika kita bangunlah untuk melaksanakan. Kalau misalnya belum sholat isya nih, ya, kalau misalnya udah sholat isya, bangun tengah malam, kemudian sholat tahajud dulu. Sholat tahajud dulu baru disambung dengan sholat hajat. Tahajudnya berapa rakaat? Boleh rakaat, boleh 2 rakaat ataupun lebih boleh. Ya, jadi sholat hajat ini adalah dilakukan supaya agar doa-doa kita itu cepat diijabah. Ya. Kemudian bagaimana niatnya? Bila mana seseorang itu akan melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat boleh dilakukan 2 rakaat atau lebih, itu lebih baik. Jika berat, boleh 2 rakaat aja. Takutnya memberatkan. Niatnya adalah usolli sunnatul hajati rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat untuk sholat sunnah hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Gerakannya sama kok, sama kayak sholat lainnya. Diawali dengan niat, kemudian disambung dengan takbiratul ihram, ya gitu. Kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian ada anjurannya dalam melaksanakan sholat hajat, yaitu dalam kitab Ta'jul Jamilil Usul dianjurkan untuk membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun dengan Sayyidul Istighfar. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, sebelum kita berdoa itu untuk baca istighfar, kemudian disambung dengan membaca la ilaha illallah wallahu halimul karim subhana rabbil arsyil azim, yang artinya adalah tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Salat hajat ini juga sudah masyhur dilakukan oleh para ulama, alim ulama sudah masyhur melaksanakannya.
Sholat tahajud itu dilakukan hanya untuk malam hari. Ya, mungkin setelah kita sholat isya juga boleh. Setelah sholat isya selesai, habis itu ditutup dengan sholat witir, gitu. Jadi boleh dilakukan setelah sholat isya, boleh juga dilakukan malam hari setelah sholat tahajud. Tuh. Tetapi dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya waktu yang paling masyhur adalah ketika di sepertiga malam. Karena orang yang mampu melaksanakan sholat di tengah malam itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ya, jarang-jarang ada orang tidur jam 10 sengaja bangun atau tidak sengaja kemudian sholat tahajud atau disambung dengan sholat hajat. Itu jarang. Orang kebanyakan kalau udah tidur ya udah mode off. Ya, mode senyap. Habis tidur, habis sholat isya tidur, malamnya simulasi mati. Iya kan, tidur kan mati. Setengah mati. Ya, kemudian bangun di sebuah hari. Begitu. Kalau subuhnya bangun, kalau bablas ya bablas. Ya, bangun tengah 8. Jadi sholatnya subuh duha. Ya, gitu. Itu mah orang lain kan, bukan orang showroom. Ya. Insya Allah kalau orang-orang di sini mah taat semua, amin. Amin. Sama aja. Namanya doa. Oke, mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu aja. Bila makna ingin tanyakan, silahkan tanyakan. Assalamualaikum.